Jokowi, ya, harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyimpulkan saja. Sebenarnya simpel, karena Pak Wakil Presiden Gibran kan pasangannya Pak Prabowo. Masyarakat tahu bahwa Pak Jokowi punya peran, terutama anaknya adalah wakil presiden yang memang kita seluruh warga Indonesia mendukung gitu. Sedangkan Partai Demokrat ini kan bagian daripada koalisi. Daripada Partai Demokrat sibuk melaporkan, ya karena dia merasa baper gitu, menurut saya lebih baik dia buktikan dengan membela pemerintahan ini dengan cara-cara meluruskan gitu. Jadi nggak perlu kalau dia masuk berantem gitu, malah kalau perasaan dia merasa nggak berantem jadi berantem beneran gitu. Itu aja mungkin dari saya. Jadi kalau memang Pak SBY, Pak AHY ya merasa pernah berjasa bagian daripada kerjasama mendukung Prabowo Gibran dan diangkat sebagai menteri di zaman Pak Jokowi, ya, harusnya jewer tuh telinganya Roy Suryo gitu. Suryo, kau ini pernah jadi menteriku loh. Kalau begini caranya kamu obok-obok, biar bagaimanapun pimpinan kita, presiden maupun wakil presiden, itu ada bagian satu kesatuan. Hingga terciptalah kabinet yang dimana adalah AHY sebagai menteri kelompok Demokrat. Gitu. Kalau melapor-lapor gini kan jadi panjang, jadi besar. Nah di sini saya melihat, saya menggunakan bahasa kurang dewasa. Nah, kan tidak ada salahnya juga. Kalau artinya membela Pak Jokowi sama membela ayah wakil presiden. Ya kalau dulu masa lalu Pak Jokowi misalnya bagian daripada PDIP dan mereka bermasalah dengan Demokrat, ya harusnya sudah selesai. Karena bagian itu adalah yang mengantar Partai Demokrat maupun wakil menteri, kan kira-kira seperti itu. Nah jadi di samping kita akan terus membela, ya, meluruskan, kita masyarakat harus tahu bahwa ini arahnya jadi yang berantem kita gitu. Bisa-bisa ini jadi masalah besar yang menurut saya sangat mengganggu. Justru awalnya dia ingin mengklarifikasi tidak menyerang Pak Jokowi, ini adalah serangan gitu. Ya tinggal lihat aja, bisa menang gak lawan kita. Betul, setuju, semangat ya semua. Itu aja menurut saya, jadi harus semangat terus dan perlu kedewasaan gitu. Jadi kalau memang Pak AHY nanti mau ikut bersaing dengan Bang Gibran, ya gimana? Artinya kedewasaan itu penting gitu. Karena kedewasaan itu bisa dilihat. Jadi ibu-ibu, saran saya, ibu nggak usah khawatir gitu, tenang aja gitu. Apalagi bapak-bapak ibu ini kan orang-orang media, apa yang disampaikan itu memang benar. Saya juga pernah ngomong seperti itu, sampai hari ini pun saya ngomong. Kok hampir semua orang Partai Demokrat yang ngomong, tidak ada sedikit pun kepedulian, empati, atau aduh kami merasa begini. Kalau tidak membela, diam aja, ini malah menyerang orang-orang yang mendukung membela Pak Jokowi gitu. Makanya Farhad Abbas juga turun gunung ini bang. Oke, salam hajar, pembela kaum lemah, bela Pak Jokowi, semangat. Kalau saya sangat menyayangkan begini, bukan gitu ya. Nanti mungkin ada YouTuber yang lain yang dilaporkan tentang perkara lain, tentunya bukan yang ini, gitu. Nah, mengenai perihal yang ditujukan pasalnya itu, kalau menurut saya itu pasalnya aneh. Kalau menurut saya sebagai orang hukum itu pasal aneh dan tidak masuk akal. Jadi pesan saya untuk daripada Anda mengurusi para YouTuber ini, Anda kan di partai politik, urusin saja partai politik Anda, nggak usah ngurusin kita orang. Para YouTuber, rekan-rekan saya ini, ya kan? Nggak usah ngurusin apa sih untungnya, gitu loh. Mendingan kalian benahi untuk pilpres nanti di 2029. Udah itu aja tujuan kalian. Ngapain untuk lapor-lapor segala macam? Aduh, kalian itu ngapain? Kurang kerjaan. Gua saya bilang kurang kerjaan. Sekali lagi nih saya bilang,
Kurang kerjaan kalian. Cukup. Terima kasih dari saya. Dan satu kata terakhir. Maju terus. Pantang mundur. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dan juga aliansi relawan Prabowo Gibran Jokowi. Dan teman-teman YouTuber, podcaster yang hadir pada hari ini, sore ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.